Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin karena hari ini belum selesai lebaran kupat. Enggak ada salahnya kita saling memaafkan, dan saudara-saudaraku semuanya, yang muslim dan yang non muslim pun juga saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini ada salah, selama ini ada khilaf. Dulur, saya ingin menyampaikan informasi, tapi informasi ini kurang bahagia untuk petani porang khususnya. Kenapa bisa dikatakan informasi ini kurang bahagia? Karena harga porang semakin melorot. Jadi yang melorot itu sekarang tidak hanya soal katok saja, tetapi ternyata harga porang semakin melorot. Porang per hari ini, lebaran kali ini, kemarin jelang lebaran 7.000 lur di tingkat petani. Sekarang tinggal 6.500, bahkan ada yang 6.000 lur. Bahkan kemarin ada yang di kolom komen ada yang bilang, aku krungu ndek nane 9.000, saya dengar kemarin 9.000. Yes, itu di tingkat perusahaan kemarin 9.000, 9.200. Tapi waktu itu di tingkat petani cuma 8.000 sampai 8.500. Sedangkan BPCI adalah kontennya petani. Kita yang kita bicarakan di tingkat petaninya. Jangan bicara di tingkat ekspor. Ekspor bukan wilayah petani gitu. Walaupun di tingkat ekspor tinggi, tetapi kalau di petani itu murah. Kita mengatakan yang murah. Kita rel petani dan kita rel memberikan informasi yang ada di. Makanya per hari ini banyak permintaan juga dari petani pemula itu akan berpikir ulang. Hargane perih atau harga sedih. Jadi termasuk harga pahit lah. Jadi untuk dulur-dulur yang masih ingin mengembangkan porang, bahkan baru mulai sudah pesimis, ya tentukan sikap sendiri, balik kanan atau lanjut gitu. Karena dalam usaha itu pasti ada inflasi loh. Termasuk kali ini inflasi. Padahal kali ini khususnya Jawa Timur itu dikucurkan dana 70 triliun atau sekian gitu, spesifiknya kurang jelas. Itu dana kur dari Bu Gubernur Bukoviva itu ada 70 triliun kalau nggak salah itu. Kalau nanti nggak benar, tolong diingatkan di kolom komen atau juga baca juga deskripsinya. Jadi untuk dulur-dulur, khususnya petani porang, baru mulai, baru hit, baru viral, harganya sudah anjlok. Itu karena apa? Itu karena segala komoditas itu kalau ada campur tangan dari pihak berwenang itu rata-rata ya seperti itu, karena disetarakan atau dibandingkan dengan komoditas yang lain biasanya gitu. Tahun kemarin laku sampai 15.000, kenapa sekarang tinggal 6.000, 6.500 lur. Itu per hari ini. Iki dinopo tadi. Harinya nanti jenengan tinggal tanggalnya, tanggal upload itu saja. Saya lupa ini tanggal berapa nih. Untuk dulur-dulur makanya ya gelem ra gelem ya
harus dilalui. Terus apakah kita harus berkeluh kesah? Hendaklah lur, kita harus semangat, kita harus selalu memacu diri untuk ke depan. Atau cukup sekian lah kita gak sah nandur porang, nandur porang kabare kaya ngono, nggak usah tanam porang kabarnya seperti itu, nggak seperti yang diviralkan, nggak seperti yang di gembar-gemborkan. Untuk tingkat regional atau tingkat lokal itu dikarenakan ada aturan tanggal 6 sampai tanggal 17 itu nggak boleh kemana-mana, otomatis perusahaan itu tutup gerbang. Jadi ada mandek di tingkat ekspedisi pengirimannya, itu salah satu penyebabnya. Akhirnya barang di tingkat bawah itu meludak loh. Iya kalau yang belum budidaya, tapi kalau yang di tingkat budidaya itu barang terus masuk terus, akhirnya dari tingkat pengepul kecil modalnya juga kecil, itu nek gelem tak tuku sakmene, ra gelem ya wis. Kalau mau saya beli sekian, kalau enggak mau ya sudah, kan gitu. Tetapi karena petani butuh untuk biaya hidup dan biaya lebaran, karena biaya lebaran sangat luar biasa juga, tradisi-tradisi walaupun tidak mudik tetapi tradisi tetap jalan. Lur, untuk petani sendiri, petani itu harus punya mental lur. Petani adalah petani. Petani tetap petani. Petani dipuji takkan terbang, dicela takkan terlena. Dan petani juga harus punya semangat, semangat seperti api lur, karena dengan teriknya matahari membuat kulit kita menjadi maskulin lur. Jadi tetap menjadi semangat walaupun ada inflasi, harga naik turun itu biasa. Jadi kalau petani kan sudah terbiasa tanam jagung, terbiasa tanam tanaman padi, gabah dan sebagainya. Setiap musim panen ya harga turun. Kalau barang sudah mulai langka biasanya harga naik. Itu sudah biasa untuk petani. Lah terus yang ribut itu yang mana? Yang ribut itu malah yang belum tanam. Mereka yang belum tanam itu rata-rata ribut. Rata-rata yang belum tanam itu malah membuat hitung-hitungan. Kalau petani kalkulator, kalau petani bukan petani, backgroundnya pebisnis, memang hitung-hitungannya seperti itu. Tetapi kalau yang sudah menjadi petani kawakan gitu ya sudah nggak ada masalah untuk walaupun naik turun. Karena apa? Porang itu kan dibandingkan dengan komoditas yang lain seperti seperti gabah sekarang 4.500 saja sudah naik giling loh. Gabah 4.500 sudah naik giling, padahal gabah itu kebutuhan pokok. Kalau kita nggak disyukuri ya selamanya kita akan menjadi orang yang tidak bersyukur. Padahal rasa syukur itu adalah bagian dari petani lah. Bagian dari petani. Jadi rasa syukur itu termasuk bagian dari dasar-dasar petani. Jadi walaupun harga 6.000, 6.500 itu kita syukuri. Kalau banyak, kapasitasnya banyak, pasti juga akan mendapatkan rezeki yang banyak kan gitu.
Jadi harga perih atau harga pahit. Dan petani harus cerdas. Cerdasnya gimana Pak Po? Ini the solution. Solusine lur. Nek rego murah ya ora usah digugur, nek rego murah ora usah diduduk. Nek rego murah ora usah didol. Jadi ketika harga turun, ketika harga rendah nggak usah dibongkar, nggak usah dipanen, biarkan saja. Nanti tunggu ketika harga tinggi. Nah, terus kira-kira harga tinggi itu kapan? Harga tinggi kapan ya ikuti harga pasar. Dan caranya ya ikuti channel Martono Perang Madiun atau channel PPC School. Itu selalu update di harga. Walaupun saya tidak menurunkan minat jenengan untuk tanam, tetapi saya menginformasikan apa adanya gejolak di petani gitu. Berarti nggak sesuai dengan impian, nggak sesuai dengan estimasi, saya nggak pernah menyampaikan estimasi. Saya menyampaikan kalau ingin tanam ya tanam saja. Belum tentu jenengan tanam itu akan panen, belum tentu jenengan tanam itu akan berhasil. Dan tidak ada jaminan bertani porang itu menjadi kaya. Walaupun banyak channel judul yang terlanjur kaya, terancam kaya. Itu kalau niatnya jenengan nggak minat untuk tanam porang ya nggak usah tanam. Kalau walaupun nggak terancam kaya, nggak terlanjur kaya itu, kalau jenengan ingin tanam porang ya pasti tanam. Jadi hidup itu simple, walaupun dikasih motivasi, kasih motivator, kalau nggak mau belajar, kalau nggak ingin berubah, nggak mau tanam ya selamanya cuma menjadi penonton. Walaupun nggak belajar tapi jenengan mau silaturahmi ke tempat-tempat yang memang sudah budidaya porang, mau belajar ya pasti jenengan akan berhasil. Jadi untuk dulur-dulur saya mengabarkan harga per hari ini 6.000 sampai 6.500 di tingkat petani. Jadi harga eceran di tingkat petani. Nah, untuk repaksi pun sekarang itu kan ada 3 sampai 4. Rata-rata itu ya paling gak 3 lah. Rata-rata itu paling tidak itu 3%. Karena di pabrik saja minimal itu kan 3%. Dulur, sedulurku semangat mawon. Kalau ingin berhasil pasti menghadapi kendala. Kalau ingin bertani kudu wani panasen. Kalau ingin berhasil harus berani gagal. Kalau ingin berhasil harus berani melawan inflasi. Kalau ingin berhasil harus berani belajar. Kalau ingin berhasil harus lewati rintangan dulu. Rintangan yang macam mana? Yaitu rintangan lewati, karena bertani itu juga ada penyakitnya, bertani itu ada kegagalannya, bertani itu juga ada turun harganya, bertani itu juga akan menghadapi siklus alam. Jadi jangan bentar-bentar mengeluh, bentar-bentar sambat. Jadi jangan menjadi generasi sambat. Karena siapa tahu seperti tahun kemarin porang bisa tembus 15.000. Nah, itu kita juga waktu itu juga nggak prediksi kalau bisa tembus 15.000. Dan katak tahun kemarin bisa tembus 450, kita juga nggak nyangka kalau katak akan sampai seharga situ. Jadi tetap semangat lur. Kalau ragu dan mental cemen, balik kanan mawon, nggak usah menjadi petani, jadilah penonton saja. Begitu dulur, salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.